Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, mari kita mendengarkan renungan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yani. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan judul Yesus adalah Gembalaku. Padangnya berumput hijau. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air tenang, segarkan jiwaku. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Teman-teman, sekarang mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan sampai hari ini. Berkati kami ya Tuhan, sekarang kami mendengarkan renungan dan firman-Mu. Berkati pikiran, telinga, dan hati kami supaya bisa mengerti renungan dan firman-Mu. Berkati jaringan koneksi kami agar tidak ada gangguan. Berkati Miss Yani yang akan menyampaikan renungan dan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita mendengarkan renungan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yani. Silakan Miss Yani. Terima kasih Giovanno karena sudah memimpin doa pembukaan dan juga pembukaan untuk renungan awal minggu pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Renungan awal minggu kita pada pagi hari ini diberi tema Gembala yang Baik, dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Hari ini kita hanya akan membaca bersama-sama 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Hari ini kita membahas tentang gembala dan juga domba.
Nah, tapi sebelumnya Miss mau bertanya, apakah anak-anak tahu apa tugas dari seorang gembala? Ya, benar. Tentu saja tugas dari seorang gembala adalah menjaga dan merawat hewan gembalaannya. Seorang gembala bertugas untuk memberi makan hewan-hewan gembalaannya. Tidak hanya itu, seorang gembala juga punya tugas untuk menjaga dan memastikan hewan-hewan gembalaannya ini berada dalam keadaan yang aman. Ketika ada bahaya, maka seorang gembala harus siap untuk menyelamatkan hewan-hewan gembalaannya. Nah, tetapi hari ini kita tidak akan membicarakan tentang sembarang gembala. Gembala yang hari ini akan kita bicarakan adalah gembala domba. Gembala domba tidak sama dengan gembala-gembala lainnya. Domba memiliki sifat yang sangat unik dibandingkan hewan-hewan gembalaan lainnya. Yang pertama, domba ini terkenal sebagai hewan yang sangat penakut dan juga mudah tersesat. Ketika domba ini bepergian sendirian, maka domba cenderung untuk tersesat. Oleh karena itu, domba selalu bepergian di dalam kelompok. Dan domba-domba ini selalu bergantung kepada gembalanya. Sifat kedua dari domba adalah selain domba ini penakut, tetapi domba juga terkenal sebagai hewan yang sangat penurut. Nah, domba bukan hewan yang sembarangan penurut pada semua orang. Domba hanya mau menuruti kepada gembalanya saja. Karena itu, domba sangat-sangat mengenali suara gembalanya. Domba mampu membedakan mana yang suara gembalanya dan mana yang suara orang lain. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Dan kita dan juga murid-muridnya adalah domba-domba yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebagai gembala, Tuhan Yesus tidak hanya mengawasi dan memelihara kita, tetapi Tuhan juga rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seperti yang dilakukan seorang gembala ketika melihat dombanya berada di dalam sebuah ancaman. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah selama ini perilaku dan sifat kita sudah menggambarkan domba yang penurut dan juga bergantung kepada gembalanya? Seperti seekor domba yang bisa mengenali dan juga taat kepada gembalanya, kita sebagai domba-domba milik Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita juga bisa mengenali dan taat kepada suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi seringkali kita ini menjadi domba yang nakal. Kita mengabaikan suara Tuhan dan akhirnya tersesat. Seringkali kita justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan akhirnya membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan pasti menginginkan hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita bisa menjadi anak yang pintar, anak yang sopan, anak yang santun. Tapi seringkali kita justru menuruti keinginan kita sendiri dan justru bermalas-malasan atau tidak mau belajar. Terkadang kita juga sering membangkang atau melawan orang tua kita. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin berubah menjadi domba yang baik, domba yang taat kepada gembalanya, dan domba yang mau dengar-dengaran terhadap suara sang gembala agar kita tidak lagi tersesat, agar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian
bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Pertama adalah coba kita buka telinga dan hati kita pada suara Tuhan. Kalau kita melihat setiap hari Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan lewat morning devotions dan juga renami. Tuhan terkadang berbicara lewat orang tua kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan akan menggunakan orang tua kita untuk menegur kita. Terkadang Tuhan berbicara lewat guru-guru kita. Ketika guru kita menasehati, guru kita menegur, atau bahkan memarahi kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita melakukan hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Tuhan menggunakan banyak cara untuk berbicara dan juga menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Mari kita buka telinga dan juga hati kita untuk mau menerima nasihat-nasihat yang baik ataupun teguran-teguran yang datang kepada diri kita untuk mengubah kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Kedua, setelah kita membuka telinga dan juga hati kita terhadap suara Tuhan, mari kita belajar taat dan juga mengikuti tuntunan dari suara Tuhan tersebut. Ketika kita mendengarkan nasihat, jangan hanya sekedar kita dengarkan, tapi mari kita belajar untuk lakukan. Ketika kita ditegur, jangan kita menjadi marah atau kita menjadi sedih, tetapi mari kita berusaha untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik untuk kita. Kini saatnya kita pun belajar untuk menjadi domba yang baik, yang mau mendengar suara Tuhan dan juga mau taat mengikuti arahan dan juga tuntunan Tuhan yang adalah gembala kita. Amin. Mari kita akhiri renami kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk belajar menjadi domba yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan dan juga taat melakukan apa yang menjadi tuntunan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mulai hari ini kami ingin belajar untuk dengar-dengaran terhadap nasihat dan juga teguran yang baik. Kami juga mau belajar untuk melatih diri kami melakukan setiap nasihat dan teguran yang kami terima. Kami ingin memulainya Tuhan dengan belajar menjadi murid yang baik di sekolah kami. Kami ingin menjadi murid yang taat dengar-dengaran terhadap guru kami, tetapi juga penuh semangat dan juga konsentrasi di dalam kami mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan rasa malas dari diri kami. Engkau juga berikanlah kami semangat dan juga konsentrasi yang baik untuk belajar bersama-sama dengan guru dan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan membantu kami agar setiap pembelajaran yang kami terima bisa kami pahami dengan baik. Engkau berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar, sehingga setiap pembelajaran yang diberikan kepada kami boleh kami mengerti dan bermanfaat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai pelajar di sekolah ini maupun sebagai anak-anak di rumah kami, agar kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga taat dan juga mempunyai perilaku yang baik dan juga mempunyai karakter-karakter yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan awal minggu kita telah selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.